Halo semua, selamat datang di Dance Talks Pop oleh Indonesian Dance Festival atau IDF. Dance Talks Pop adalah program publik terbaru IDF, sebuah bincang hangat yang ringan namun mendalam tentang pengalaman dan refleksi para pelaku seni khususnya tari dalam memaknai tari dan koreografi baik di atas panggung pertunjukan maupun panggung pergaulan sosial. Di program ini, kami membahas dan mengapresiasi beragam jenis kerja tak nampak yang penuh sukacita, juga tantangan balik panggung. Sebab kami percaya bahwa tari adalah untuk semua orang, karena kita semua sebetulnya mengalami dan melakoni gerak koreografi dalam keseharian hidup kita. Selamat datang sekali lagi di acara Dance Talks Pop edisi kedua. Perkenalkan, aku Ratrian India Jati, seorang produser seni dan saat ini duduk sebagai direktur IDF. Di sini aku ditemani oleh Mbak Kenny Surya Atmaja. Hai Mbak. Halo, halo semua. Berdiri jauh. Sebelum mulai ngobrol asiknya, aku kenalin dulu ya siapa Mbak Kenny ini. So, Mbak Kenny adalah seorang produser seni pertunjukan independen yang juga bekerja sebagai penata program seni budaya dan kurator. Mbak Kenny memulai pengalamannya di dunia seni sejak kecil sebagai penari tradisional dan ia menyelesaikan pendidikannya di bidang seni rupa dan antropologi di Bandung, Indonesia. Dari penghargaan Ganesha Prize yang diraihnya tahun 2002, Mbak Kenny berkesempatan untuk mengikuti studi singkat di bidang museologi di Amsterdam School of the Arts. Kemudian melalui hibah inovatif Yayasan Kelola yang diterimanya tahun 2015, Mbak Kenny mendirikan Sasi Kirana Choreo Lab dan Dance Camp yang adalah sebuah wadah pengembangan penari dan koreografer kontemporer di Indonesia. Komunitas ini bertujuan untuk menjadi ruang dialog yang kritis dan produktif dalam mencoba berbagai pendekatan bagi seni, khususnya tari, untuk merayakan hidup dalam keberagaman. Senang banget hari ini karena temanya adalah produserial dan global connection ya Mbak. Dan yang pertama kita akan cerita soal apa sih peran produser itu, apakah itu apa yang kita lakukan karena ini masih menjadi sebuah peran yang agak misterius, mau di Indonesia ataupun di, di berbagai negara lain juga. Dan bukan suatu career of choice yang mudah untuk diambil gitu untuk publik luas. Mbak, sebelum kita mulai, ada yang ingin ditambah dulu nggak tentang siapa Mbak Kenny dan praktek-praktek dalam bidang seninya? Makasih pertama Ratri dan Stock Pop IDF udah ngajakin aku untuk ngobrol-ngobrol dan makasih banyak untuk perkenalannya. Em, Nanti mungkin sambil kita ngobrol sambil nambah-nambah atau kurang gitu ya apa yang aku kerjain karena Hmm? kayaknya sebagai produser kita kadang merasa mengerjakan semuanya tapi kadang merasa kesepian juga gitu kan ya di Iya, seni pertunjukan. Jadi bakal agak curhat sedikit. baru juga mulai udah curhat. Em, tapi ya kira-kira em, mungkin untuk mengawali kita ngobrol soal produser gitu, aku sih ingin apa namanya merefleksikan perjalanan kenapa bisa sampai di sini gitu mungkin. Em, karena ini sama sekali bukan kerja sendirian gitu kan, apalagi di Ya. seni pertunjukan kita selalu mengerjakan semuanya secara kolektif. Jadi sebenarnya sampai bisa ada di titik ini, aku sih ingin menyebutkan beberapa peran pihak-pihak yang selama ini udah ngebantu gitu dan membangun kita dan mungkin Mhm. peranku sebagai produser gitu di seni pertunjukan. Pertama itu Biang Bulan Trisna Jelantik almarhumah karena waktu itu aku udah lumayan dari SMA nari Bali, perempuan Sunda penari Bali nih ceritanya memang dari kecil dari umur 6 tahun aku menari Bali terus waktu SMA jadi terlibat di Bengkel Tari Ayu Bulan dan sempat hiatus karena menikah dan punya anak dan lain-lain tapi waktu tahun 2009 sampai 2013 tuh banyak melakukan peran yang ternyata itu produser namanya kalau di seni pertunjukan. Hmm, ya.
nggak ngeh sih waktu itu. Dulu disebutnya pimpinan produksi nggak, Mbak? Iya, pimpinan Hmm. produksi. Dan kita memang selalu di seni pertunjukan tuh agak bingung karena banyak apa pengaruh dari bahasa atau terma Iya, perfilman gitu ya kayaknya. iya perfilman, ha, betul. Ha. Produser berhubungan dengan yang bawa duit Uang, kan, iya, karena datengin uang aja. jadinya langsung stres gitu mau menyebut diri produser. Walaupun sebenarnya pada prakteknya memang mencari sih, tapi bukan Iya, sendiri gitu kan. iya. Nah, jadi produksi pertama banget yang kayaknya eh, nampol di hati tuh waktu itu Legong sampai Keng Tai yang Hmm, dari awal terus tahun gitu berapa itu, Mbak? 2013 ya sama Bengkel Tari Ayu Bulan. Kita waktu itu produksinya di Singapura kerjasama sama Republik Politek. Terus baru tuh ngerasain oh gini ya panggung beneran yang pakai eh, sistem teknis yang standar gitu. Dengan gedung yang juga punya fasilitas yang sangat mendukung suatu pertunjukan dan juga waktu itu kan sama Kang Wawan Sofwan sutradaranya terus gitu lightingnya sama Bulkini jadi bener-bener baru ngerasain kayak gini ya produksi pertunjukan dan jadi senang banget gitu. Hmm, Nah, itu tuh pulang dari sana, sorry itu 2014. Terus pulang dari sana, eh, Yayasan Kelola buka hibah inovatif, kemudian nekatlah em, mengajukan program ya. dance camp karena Dance waktu itu camp. Mhm. mm, waktu itu kan kita residensi di Singapura lah gitu ya, cuman sebentar sih 10 hari gitu, tapi terus merasakan di saat eh, genting, kritis, juga intens gitu sebenarnya banyak banget bahasa tari yang terjadi. Terus jadinya kita tanpa ngomong apa-apa tahu harus ngapain gitu. Terus kayaknya itu ingin diulang tapi untuk format em, yang memang sengaja dikondisikan gitu waktu itu. Jadi mikirnya kayak kalau kita bikin dance camp eh, untuk tari kontemporer pesertanya anak-anak penari-penari dan koreografer muda kayaknya seru ya gitu. Nggak tahu sih mau bikin pertunjukannya kayak apa, tapi terus kita ngajuin ke kelola, taunya alhamdulillah diterima. Jadi di sini juga saya mau berterima kasih sekali sama Yayasan Kelola dan Mbak Amna yang sudah apa ya mendorong banget lah gitu karir kami selanjutnya di Sasi Kirana Choreolab dan Dance Camp. Nah, dari situ eh, alhamdulillah berjalan lancar dan sampai sekarang masih ada gitu dan scam Sasi Kirana kita udah ada sekitar 150 alumni dari tahun 2015 sampai sekarang itu dan banyak juga yang kemudian jadi terlibat di IDF ya baik penampil maupun jadi kampana dan lain-lain tuh seneng banget sih bahwa ada kayaknya bibit-bibit yang memang sempat kita saring di Sasi Kirana. Nah, terus dari situ juga aku kenal Mas Eko Suprianto yang kemudian ngajakin em, aku untuk jadi produsernya untuk karya yang Salt, salah Mhm. satu karya Jay Lolonya. Nah, terus kenal sama Jala Adolfus yang juga produsernya Mas Eko. Nah, Jala ini nih yang kemudian memperkenalkan aku sama beberapa jaringan global para produser di wilayah Hmm. Asia lah setidaknya Asia dan Australia Australia. gitu. Mhm. Nah ya gitu sampai akhirnya kayaknya mungkin praktek producership itu banyak juga terlatih gitu ketika aku jadi program manager di Nuart Sculpture Park karena kita Ya. em, memproduksi beberapa karya terus gitu juga menerima teman-teman yang akan tampil di Bandung walaupun memang kondisi ruangnya nggak maksimal ya karena outdoor banyak lah yang harus dinegosiasikan tapi waktu itu ketemu sama banyak seniman pertunjukan dan juga produser-produser yang belum mau menyebut namanya produser juga gitu ya. Ya. Em, Ya akhirnya jadi terlibat pada apa namanya ya praktek inilah gitu. Sampai akhirnya sekarang ya udah deh mari kita terima dengan lapang dada kayaknya gue produser deh emang gitu sekarang.
Wales aku masuk HI Unpar, hubungan internasional. Gitu. Iya, dan karena dulu cita-citaku tuh, ini kalau gantian aku cerita sedikit ya, apa nggak usah panjang-panjang. Cita-citanya dari dulu pengen jadi cultural attaché, karena dari kecil juga nari. Terus aku ada memori waktu hidup di Kanada tuh umur 11 tahun. em, jadi sebelum kita pindah ke Kanada, ibuku tuh ini apa pokoknya make sure selama sebulan aku sama adekku dikasih intensif belajar nari merak sama tari bondan dan bawa kostum waktu pindah. Pokoknya kalau ada acara apapun Ratrisita siap tampil gitu. Terus tiba-tiba ada acara International Heritage Day di hall gede gitu ya, mungkin bayangannya kayak JCC gitu di Jakarta. Terus kita tampil, ini tuh International Heritage Day, berarti ada booth-booth dari berbagai negara, terus ada berbagai um, pementasan musik dan tari juga gitu. Terus kita berdua tampil, aku duet sama adekku nari merak. Dan kita kan dulu ini ya, minder kan, masih kayak apa sih gitu, kayak budaya kita seni tari gitu kan, siapa yang mau nonton. Ternyata itu rame banget, kayak semua orang takjub sama kostum merak itu. Terus Hmm. besokannya kita masuk jadi headlines di majalah, di newspaper Wow. intinya gitu, kayak Kompas gitu. Terus aku bingung kan kayak kok orang-orang Kanada kenapa seneng banget sama budaya Indonesia gitu. Tapi memori waktu kecil itu terus yang ngedorong, oh apapun yang gue lakukan gue pengen promosiin atau jadi promotor budaya Indonesia gitu. Terus satu-satunya cara waktu itu kebayangnya, oke jadi cultural attaché, jadi nanti masuk di ke Kementerian Luar Negeri gitu. Maka masuklah di HI. Tapi setelah itu kan nyadar juga apa ada kesadaran my first life crisis gitu kalau aku ternyata nggak bisa kerja di politik. Terus pulanglah ke Jakarta, terus mulai nonton lagi tuh dulu kan di Bandung belum terlalu banyak seni pertunjukan pementasan gitu-gitu ya tahun 2006, 2007, 2008 waktu aku kuliah. Jadi emang nggak banyak sampai sekarang Sampai kok. sekarang ya, nggak semangat. Nah, anyway, aku pulang nonton lagi Salihara, nonton lagi Taman Ismail Marzuki, terus ngerasa kayak, oh kok ada sesuatu nih yang bikin gue ngerasa this is home gitu loh. Kayak teater tuh rasanya kayak comfortable banget. Dan waktu zamannya waktu itu umur 22 sekian gitu, masih cari-cari apa ya hidup tuh setiap kali nonton teater atau musik atau tari tuh kayak dapet jawaban gitu loh Mbak, ngerti gak sih kayak oh orang tuh ngerasainnya gini ya gitu, oh dunia tuh kayak gini ya gitu. Jadi aku ngerasa belajar banyak dari karya-karya aku nonton, terus nyemplung aja tiba-tiba oke deh aku mau jadi arts manager, apa itu gitu, kemana ya belajarnya. Sekolah ya, sekolah itu kan. Akhirnya sekolah, tapi waktu itu kan di Jakarta nggak tahu mau kemana kan. Maksudnya ya udah nyemplung aja di kantong-kantong yang ada. Jadi oke, terus dari IDF aku jadi LO, terus jadi production assistant. Jadi posisi apa aja yang waktu itu dibutuhkan gitu. Tiap kali ada IDF. Adalah project-project freelance. Aku jadi asistennya Teguh Ostendrik, Tony Mm-mm. Prabowo gitu. Gitu. Tapi agak depresi ya soalnya kan nggak ada cantolan gitu loh, ngerti gak sih Mbak, aku nyari aku bisa belajar dari mana ya gitu, aku nih art manager apa sih, siapa yang ngelakuin. Terus tiap kali reuni sama teman-teman kuliahku tuh kayak lo ngapain Rat, oh ya nari-nari gitu ya, oh lo bikin event-event aja gitu kan gitu loh. Karena aku I was not able to say iya gue kerja di Mandiri, Bank Mandiri gitu, oh ya gue kerja di EY apa kayak gitu yang the staple names gitu. Terus karena stres banget dan ngerasa kayak nggak punya temen, terus aku kedorong banget, oke cari beasiswa, harus kuliah di luar. Dan dulu mentalku juga masih terkolonial banget. Nah, rasanya tuh kalau dapet degree dari Eropa Mm-mm. tuh, terus datang ke Indonesia bilang gitu kali ya langsung kayak, you know, ternyata nggak kayak gitu setelah dapet degree itu juga. Ternyata tetap Gitu. pusing ya. Iya. Iya tetap pusing. Nah tapi intinya akhirnya aku udah masuk ke program judulnya Creative Producing and Management. Dan di sana semua orang dengan mudahnya orang-orang Amerika ini ya classmates aku nge-branding dirinya sebagai produser. Terus aku tuh kayak enggak, aku nggak bisa gue introduce myself sebagai produser karena nggak merasa itu yang gue lakuin gitu loh. Aku masih kayak enggak, I'm an arts manager from Indonesia gitu ngomongnya. Tapi setelah dicemplungin terus latihan dan kebetulan program kuliahku tuh practice based, jadi nggak ada exam, nggak ada nulis paper, banyak baca skrip-skrip naskah teater, dan kita dicemplungin bikin teater gitu loh, dan film dan tari apapun yang kita mau. Jadi setelah itu baru kayak ada internal accepting
tinggi tuh acceptance dan realization bahwa oh iya ya, ya oke gue produser dan juga mungkin lebih pede ya gitu. Mungkin iklim kesenian kita di Indonesia juga sekarang makin baik. Kayaknya ada beberapa hal yang Iya, akhir kita bisa lebih percaya diri untuk menyatakan diri sebagai produser seni pertunjukan gitu ya. Iklim pendanaan seni pertunjukan itu udah lumayan lebih baik dengan adanya Dana Indonesiana, ada FBK Indonesia. gitu ya. Jadi memang udah mulai muncul kelihatan teman-teman seperjuangan yang bisa Ya. sama-sama mendorong, oke kayaknya kalau kita dari korporat gimana caranya gitu ya. Udah mulai dibicarakan dan em, Mm-mm. sekarang juga kayaknya adalah momen di mana orang-orang mulai merekognisi kerja-kerja tidak kasat mata. Kemarin kan di Jogja baru bikin forum produser, Ya. iya jejaring produser seni pertunjukan Indonesia tuh 2 minggu lalu. Dan di situ ngumpul sama sekitar 14-15an produser dari seluruh Indonesia. Nah, di situ kita bongkar juga sih sebenarnya apa ya? Sebenarnya membongkar supaya membangun percaya diri gitu ya. Ini kerja-kerja produser tuh sebenarnya apa aja sih gitu dan seru juga ketika teman-teman tuh menyebut beberapa beberapa hal yang nggak langsung berhubungan cuman sama manajerial dan finansial gitu. Tapi ini aku catat beberapa. Pertama, kerja bersiasat. Karena namanya produser itu di Indonesia ya kerjanya harus cari siasat gitu, bertaktik Ya, siasat. cari solusi, always problem solving. Heeh, karena masalah tentu selalu ada gitu kan. Gimana cara bersiasat? Terus juga sebagai negosiator. Karena kayak jadi siapa ya orang yang mengorkestrasi sebenarnya yang kita hadapi kan manusia bukan karyanya gitu. Jadi ada seniman, ada pemilik dana, terus ada pemain. Jadi banyak banget yang belum lagi apa pekerja teknis gitu yang harus selalu Mm-mm. harus bikin iklim yang enak untuk berkarya dalam keterbatasan sih biasanya gitu kan. Jadi peran negosiasi itu penting banget. Terus ada juga perawat komunitas ya sama aja. Jadi em, gue seneng sih ini produser sebagai care worker gitu, bahwa kita yang merawat si karya ini karena setiap personel yang terlibat dalam karya ini tuh punya fokus masing-masing dan kita yang bisa melihat dari jauh dan dari dekat terus gitu ngerawat supaya ini bisa terjadi sampai tujuan gitu kan. Terus ada yang sampai nulis bahwa produser itu memegang peran dalam distribusi pengetahuan gitu. Eh, Mm, dan yang salah benar. satu yang paling keren adalah sebagai pemegang visi dari karya ini. Jadi kita kadang-kadang kan udah saking asiknya tuh berkarya sampai Iya, terus buyar sendiri gitu kadang-kadang konsentrasinya atau ke bawah sampai kemana gitu terus ya peran produser ada mengembalikan kita. groundingin lagi. Heeh. Ya gitu sih kayaknya mungkin memang nggak pernah bisa diidentifikasi secara jelas gitu definisi Iya, apa dan nggak ada manual booknya ya Cin ya benar. menjadi produser seni pertunjukan dan itu Ya, nggak cuma di Indonesia aja sih kayak beberapa berarti juga kan di Asia Producers Platform gitu ya kita forum informalnya beberapa mm, produser di Asia pernah ngebahas juga nggak ada manual booknya dan semuanya berjalan sesuai masalah yang ada di daerahnya depan masing-masing mata gitu. dan di konteks. Iya, benar. Satu kata yang juga muncul pas lagi workshop produser itu dan mungkin bisa kita terusan gaungkan selama ngobrol ini adalah sharing resources gitu dengan Iya, ketemu sesama dalam produksi aja kita kan sebenarnya sharing resources itu tuh iya. tidak hanya sumber daya finansial tapi apa yang bisa kita kontribusikan gitu dan gimana kita bisa jeli melihat orang bisa ikut kontribusi apa sama karya kita dan kita bisa em, timbal balik juga eh, Mm, bisa ngasih apa ya gitu ke orang tersebut gitu karena ya tahu sendiri di Indonesia kan dan sebenarnya nggak cuma Indonesia sih di banyak negara itu kita harus banyak bisa mengolah sumber daya
walaupun Mm-mm. nggak benar-benar karena nggak selalu berupa finansial gitu. Eh, Iya, apalagi sumber daya antar manusianya itu yang paling kenceng ya. Maksudnya, ya itu, em, nggak semuanya kan di seni pertunjukan nilainya adalah uang. Jadi sumber daya jejaring, relasi, dan itu sebenarnya yang juga penting banget yang jarang, apa ya, kalau kita nggak sering ngucap tuh suka bisa dilupain gitu. mm-mm, benar. Nah itu jejaring. Mungkin kita berdua punya kesempatan untuk belajar di jejaring internasional kali ya. Jadi kemarin ini Mbak Kenny menghadiri Australia Performing Arts Market, sedangkan aku menghadiri International European Theatre Meeting di dua lokasi yang berbeda, tapi di minggu yang sama ya pelaksanaannya, Juni tanggal 11, 12, 13, 14 gitu kira-kira, minggu kedua Juni 2023. Iya, Mbak Kenny betul. mau kamu duluan nih Mbak yang cerita, coba. Iya, jadi waktu itu dihubungnya udah agak lama. Sebenarnya ini tuh undangan kedua untuk hadir di EPEM. Sebenarnya kan performing arts market tuh banyak ya di dunia dan beberapa mungkin sudah pernah dengar TPEM yang sekarang tadinya di Tokyo sekarang di Yokohama, terus Indonesia juga pernah bikin, di Korea Selatan juga ada. Nah, kebetulan aku terpapar yang Australia nih gitu. Sebenarnya kalau mau mundur lagi kenapa bisa berkenalan itu karena waktu di Nuart aku ya kami nge-host beberapa karya yang dari seniman Australia dan atau produser Australia gitu. Jadi akhirnya berkenalan terus masuk ke dalam jejaring apa namanya terpapar lah jadi di daftar mereka gitu. Tahun lalu itu masih online APM-nya. Mhm. Dia Performing Arts Market. Nah, kalau yang tahun ini ada dua. Jadi ada yang sesi online, ada yang sesi in person atau hadir langsung gitu. Jadi si Australia Performing Arts Market ini diselenggarakannya oleh negara atas, jadi didukung oleh pemerintah Australia, terus Australia Council for the Arts sama Creative Victoria karena waktu itu diadakannya di Melbourne. Terus mereka itu sebenarnya menarik ya. Bilangnya adalah ini mereka berharap si kegiatan program yang udah 26 tahun BTW umurnya ini jadi pusat pasar seni pertunjukan tapi sebagai market intelligence gitu. Jadi nggak cuman sekedar pasar tapi juga menjadi ruang strategis untuk pemasaran karya Australia, New Zealand dan kawasan Asia Pasifik. Jadi sebenarnya bukan cuma Australia aja yang dikasih panggung gitu. Terus mereka punya beberapa pilar program gitu ya. Jadi pertama bahwa ini tuh mengutamakan karya First Nations. Jadi First Nations as central. Terus bahwa si hubungan yang diharapkan dari yang terjadi selama di APM ini, hubungan timbal balik atau reciprocity, terus ada keberpihakan pada seniman, terus bahwa ini akan bicara soal kehidupan berkelanjutan dan mengutamakan penyediaan ruang eksperimental gitu. Nah, yang tahun ini tuh fokusnya mereka ke Asia. Jadi di APEM Gathering eh, ini sih luar biasa sih ya pesertanya sampai ada 480-an orang gitu, baik yang online, onlinenya 7 sampai 9 Juni, jadi kita wajib diharapkan hadir banget gitu untuk yang sesi online. Terus yang in person nggak semua bisa hadir memang, itu tanggal 14 sampai 18 Juni. Jadi kegiatan di program yang in person itu selama 5 hari ya, 14, 18, 19, 14, 15, 16, 17, 18, itu macam-macam. Ada em, pertemuan yang sifatnya apa namanya exchange gitu. Jadi ada panel yang isinya selalu peserta-peserta juga sebenarnya. Ada yang bicara soal First Nations atau masyarakat adat gitu. Terus ada yang bicara soal banyak banget pembicaraan mengenai sustainable future dan bagaimana kita bereaksi terhadap perubahan iklim. Itu tuh jadi suara yang sangat kencang sih dua hal itu.
tentang First Nation sama perubahan iklim. Terus ada acara lain tuh, ada Meet the Artist, jadi beberapa seniman diajak untuk menyampaikan karya-karyanya. Terus ada round table networking, itu menarik juga, jadi beberapa, ada meja, memang meja bundar, terus gitu, ada beberapa meja, terus setiap meja punya beda-beda fokus gitu. Ada yang bicara soal gimana caranya masuk ke festival utama di Australia, gimana cara kamu berjejaring di secara regional, gimana cara kamu profiling diri gitu. Itu jadi kita bisa milih meja mana nih yang mau kita ngobrol gitu. Dan kalau udah selesai di sini, ya udah pindah ke, jadi nggak di apa, nggak ditutup. Kalau udah lu meja sini, lu nggak boleh kemana-mana lagi. Nggak juga sih, kita jadi bisa terus ketemu lagi. Dan di situ sih sebenarnya kita ngedenger pendapat dari berbagai seniman atau produser lain gitu. Terus ada juga studio visit ke beberapa tempat para seniman di waktu itu di sekitar Melbourne. Terus ada, yang harus nonton sih. Jadi memang Ya. eh, apa namanya, kegiatannya padat banget dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam, Nek, gitu ya. Emang ngobrol, hey kenalan, terus gitu kadang kita ngobrol lebih lanjut, janjian lagi nanti pas lunch ngobrol ya. Terus gitu nanti sore ngopi. Memang Oke. ringsek sih, tapi seru banget. Sama kali ya pas lagi ITM gitu juga ya. Iya, nggak bisa balas WhatsApp, you know. Ya, ya. Jadi itu intensnya lumayan banget sih. Kalau ITM ini apa sejarahnya tuh tadinya namanya Informal European Theater Meeting, tapi terus karena dan tadi memang fokus di Eropa dan dimulainya tahun 81, jadi udah 40 Hmm, sekian tahun ya sekarang gitu. Memang salah satu em, convening atau asosiasi seni pertunjukan yang tertua di dunia gitu. Cuman eh, be- di tahun 2005 dia memutuskan namanya ganti hanya IETM, jadi nggak dijabarin sebagai Informal European Theater Meeting, dan tagline-nya International Network for Contemporary Performing Arts, lebih oke. panjang sih. Nah, ini persis seperti EPAM. Em, tadinya yang apa co-foundersnya tuh mereka orang-orang performing arts worker di Italia, terus tentunya lama-lama based on membership, terus lama-lama mulai apa membershipnya extend ke Asia, ke Afrika, ke Amerika, walaupun main membershipnya masih Eropa. Nah, pas kalau aku kurang tahu ya, mereka waktu pandemik mungkin juga bikin online meeting, tapi pertemuannya juga setahun sekali. Mm-mm. Dan kemarin kalau aku kebetulan 2 tahun lalu mereka bikin program namanya Global Connectors. Jadi Global Connectors itu di mana mereka open call untuk apa ya, pekerja seni dari Afrika, dari Asia, Amerika Latin, dari luar inilah apa, ada beberapa sih Eropa juga boleh, tapi intinya yang termasuk generasi muda gitu, terus profilingnya telah bekerja sekian tahun kayak gitu. Jadi kita kayak send application, uh, Oke. introduksi, terus ada seleksinya gitu. Nah, katanya kemarin yang daftar untuk bayangan aja sekitar 300 orang dari seluruh dunia, yang keterima setiap tahun sekitar 15. Nah, kemarin tuh iya lumayan ketat ya. Ya maksudnya ini memang karena kita juga kemudian kan seperti jadi fellows-nya mereka gitu. Jadi membership ini kan bayar, dan bayarnya tuh juga seperti PAM tuh membership ya, Mbak? Em, Kayak EPA tuh bisa, kalau iya mau kan? ikut, kalau mau ikut bisa bayar. Kalau nggak diundang Hmm. bisa bayar Oh iya, bayar untuk event, tapi not event. necessarily yearly membership gitu enggak, Kak. Karena bukan asosiasi kan, bukan Ya, 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 ya. memang Hmm. kegiatan Benar, benar, program. benar. Nah, itu bedanya berarti ya. ITM ini lebih mirip sama International Society of Performing Arts, di mana membernya memang ada annual fee gitu. Itu ya berapa ratus euro, berapa ratus dolar kan lumayan. Jadi Mm-mm. untuk kita-kita ini dapat free membership selama 5 tahun, tapi hanya kedatangan pertama yang dibiayai, semua flightnya, akomodasi, dan per diem gitu. Oke. Untuk tahun berikutnya kalau aku mau datang ya aku harus cari funding sendiri, walaupun tetap
kita bisa apply, mereka ada semacam stipend travel gitu juga, Hmm. tapi melalui seleksi lagi gitu. Jadi di situ persis kayak yang tadi Mbak Kenny ceritain, jadi ada kayak berbagai sesi, ada berbagai topik, dan member sendiri juga yang jadi fasilitator. Hmm. Temanya memang um, apa apa sih namanya, on edge, living on the edge, karena memang ini fokusnya lagi-lagi environmental sustainability dan action untuk memelihara ini apa bumi kita. Terus ada beberapa juga plenary-nya tuh mereka ngundang indigenous communities di Scandinavian country yang namanya Sami people gitu, dan mereka sebenarnya kan Sami people ini juga apa ya, ya namanya juga indigenous ya, jadi persis juga praktek-prakteknya, kedekatannya dengan alam, dengan teman-teman kita di Dayak atau di Amerika Latin, Native Indian gitu, dan gimana Ini tuh mereka di kota mana sih, Rat? ini Di di Aarhus di Denmark. Oke. Chill banget waktu landing tuh kayak, gue di mana itu, di pesawat, landing pesawat Mbak, itu field of grass gitu loh, kayak bener Ya desa gitu. ampun, lucu banget. Kota kecil banget, dan mereka memang sengaja nyarinya partner cities yang bukan Copenhagen gitu, bukan Berlin gitu loh. Jadi aku juga kayak ditabrakin gitu sih, kayak gila, nggak pernah mikir atau mimpi akan apa Hmm. yang nginjek kaki di Scandinavian country yang di utara banget, terus kayak dingin banget gitu kan, nggak ada konteks yang bisa direlasiin gitu loh sama kita. Jadi pas landing agak ngerasa, ya ampun, gue di mana nih, orang-orang kayak apa sih gitu, ngerti gak sih, ada cultural shock gitu loh. Iya, ya nyenengin karena namanya juga informal ya. Jadi mereka tuh benar walk the talk banget. Semua orang bisa ya open ended aja gitu, ketemu, ngopi, lunch, terus ada sesi ini bisa, dan inclusivity-nya tuh kerasa banget. lima Eh, belas yang diseleksi tapi ada peserta lain kan? Jadi total. 15 iya, total tuh yang ikut 400-an juga Oke. membership lain. Oke. Tapi 15 ini terus kita semacam kayak dikasih sesi untuk introduksi siapa kita dan apa yang kita menarik, apa ya, what interest us gitu di dalam dunia seni. Jadi kita ada presentasi pendek-pendek gitu, Hmm. 15 orang. Tapi sayangnya karena ternyata aku juga baru tahu, negara-negara Skandinavia itu proses visanya paling ketat dan sorry, paling diskriminatif. Jadi ada teman-teman dari Kenya, Iran, Afghanistan, sama satu lagi mana gitu, nggak dapat visanya. So we were missing 4 people dari 15 itu, dan agak sedih karena sebelum kita sampai di Denmark tuh kita ada beberapa, selama 6 bulan tuh ada sesi-sesi online gitu di mana kita ngobrol tentang konteks masing-masing, sharing. Terus pas datang kita nggak ada 4 orang, tapi kursi mereka tetap kita pasang untuk ngerasain mereka ada spiritnya di situ gitu. Iya, ya, dan itu ya, hal-hal visa ini kan juga salah satu output dekolonialisasi juga ya gitu. Kenapa Hmm. si presidennya ITM tuh sampai advokasi ke level ini Kementerian Luar Negerinya, tapi Hmm. nggak bisa gitu. Mereka concern itu ya. Kalau kita kita ya pasti concern ya, cuman kalau udah soal visa nggak bisa diapa-apain ya. Maksudnya ya unfortunately dunia kita masih seperti itu gitu. Tapi ya tadi aku udah mulai mention topik dekolonialisasi ini, kemudian tentunya karena dari 15 orang itu mungkin cuman 2 orang yang dari negara Eropa, dari Ukraina sama dari dan Swedia kalau nggak salah. Sisanya negara-negara Afrika, South America, Asia yang punya sejarah kolonial yang mirip tentunya gitu. Tapi ternyata aku juga belajar bagi orang-orang Eropa Timur dan terutama sekarang Ukraina itu penjajahan tingkat tinggi oleh Rusia yang Rusia lakukan gitu kan. Jadi topik dekolonialisasi itu aduh kayak weighing down banget gitu ya, Iya, kalau kayak gitu Mbak. rasanya kemarin juga sama ya, ini sekali lagi nih momentumnya memang lagi pas untuk kita bicara soal memikirkan kembali bentuk-bentuk kolonialisasi yang kalau dulu angkat senjata, kalau sekarang mungkin lebih ke kapitalisme gitu ya. Ya, Jadi dan lagi-lagi kesempatan untuk bisa berada di menjadi minoritas gitu. Kalau di sini kan kita menjadi masyarakat mayoritas ya, apalagi misalnya aku adalah perempuan yang bisa mendapatkan pendidikan tinggi, tinggal di Pulau Jawa, beragama benar.
gitu ya, itu tuh menempati Privilege. yang cukup tinggi di Indonesia gitu. Jadi aku punya banyak privilege gitu dengan posisi ini. Nah, tapi ketika kita di luar, kita kan menjadi minoritas dan kemudian bisa merasakan hierarki itu kena lagi nih gitu. Bahwa kita orang Indonesia dan gimana sih menempatkan diri sebagai orang Indonesia yang berada di Pulau Jawa ini terhadap regional Asia Tenggara, terus gitu terhadap Asia dan eh, ya arus utama estetika global gitu. Jadi selama ini kan ada pikiran aku ya mungkin nggak tahu yang lain, tapi bahwa pada satu masa itu merasa bahwa yang karya-karya di negara dalam tanda kutip maju itu lebih maju, utama Ya, dan ya, advance gitu. ya. Aku juga ngerasa gitu dulu. Iya, Sekarang terus mulai. kemudian mulai berpikir ya dengan berbagai tempaan sebagai produser dan sebagai seniman gitu, kok kayaknya kita lahir di dunia yang berbeda ya gitu. Dan tidak mungkinlah kita bisa memproduksi karya seperti yang dihasilkan di negara-negara misalnya Eropa, Amerika, dan Australia gitu. Karena memang ekosistem iklim berkarya kita sangat berbeda. Ya, Modal kultural, modal finansial, dan produksi itu sangat berbeda. Jadi pasti outputnya pun tidak akan sama. Nah, kesadaran itu kan munculnya pelan-pelan gitu ya, dan ketika di sana misalnya lagi di luar terus ngeliat karya-karya di teater yang eh, besar, proscenium yang masuk udah enak banget kursinya, terus lighting dan soundnya semuanya apa namanya tertata dengan sangat baik, itu tuh menjadi momen untuk mikir lagi dan menjaga diri untuk tidak berpikir bahwa oh ini nih yang harus kita tuju dan menjadi lebih maju gitu. Karena ya itu lagi iklim kita aja beda gitu. Gimana untuk eh, tidak menempatkan diri seakan di belakang atau lebih rendah. Dan aku juga berterima kasih banget sama teman-teman yang pergi bareng. Ada Mbak Jenny Park dari PSBK, terus gitu ada Mbak Ening Nurjana dari Salihareng. Kita bertiga kebetulan punya kesempatan untuk bisa hadir. Jadi kita dapat undangan itu sekaligus juga dapat sebagian pendanaan dari IPM untuk hadir ke sana, terus gitu dibantu sama Kemendikbudristek RI sih untuk memenuhi kebutuhan di sana. Nah, itu tuh jadinya aku pikir belajar banyak dan aku juga mau terima kasih banget sama IDF ini nih sebenarnya yang membuat Hah? kita bisa eh, karena memang kan ini pengalaman yang ngalamin kita bertiga ya kalau dari Indonesia gitu. Tapi waktu itu juga sempat mikir gimana ya kita bisa cerita apa yang Hmm, terjadi dan pemikiran-pemikiran yang keluar pada saat itu sama teman-teman di Indonesia gitu sehingga manfaatnya nggak cuma buat kita bertiga doang. Nah, iya, iya. ya gitu kan di mungkin apa sinyal-sinyal perdukunan ini Ditangkap ya. ditangkap. Iya, jadi akhirnya bisa cerita di sini. Jadi aku seneng banget sih bahwa kita sebagai katakanlah kita akan klaim diri sebagai uh, produsen pengetahuan. Mm-mm. Sekarang distribusikan sama jaringan-jaringan kayak gini juga kan, bahwa kita kenal baik gitu, terus gitu kamu ngajakin aku pasti aku mau, terus nah sharing resources seperti inilah yang secara natural tuh bisa kita lakukan gitu di sini dan tidak pernah perlu diragukan bahwa di Indonesia tuh kita punya Ya, hal seperti ini. iya banget. Itu sebetulnya salah satu yang aku juga paling sadar. Tapi gini ya Mbak, itu yang tadi Mbak Kenny ceritain, kita sama-sama pengalamannya mirip kan, privilege itu gitu. Yang kita sadarin juga dengan terpaparnya kita ke berbagai kesempatan-kesempatan yang kita punya, orang-orang yang kita temuin gitu. Jadi waktu aku ngomong soal gimana ya, waktu datang ke IITM itu terus silakan memproses pertama cultural shock secara internal, ya kan? Kayak aduh nih kita di foreign land banget gitu. Terus kedua, kesadaran juga bahwa uang dan resources itu tuh berkelimpahannya setengah mati gitu loh, Mbak. Itu Mm-mm. nggak usah.
nggak usah kelihatan ada makanan mewah atau apa, enggak, dari arsitekturnya, dari public servicesnya gitu, ada apa aja di situ. Terus ya, dan ujung-ujungnya memang ini pun lucunya teman-teman kulit putih yang dari negara lain melihat negara-negara Skandinavia tuh adalah ya orang-orang terkaya di dunia gitu, karena yang Hmm. pegang branded bags gitu-gitu tuh udah kayak semua orang aja gitu loh. Jadi the amount of wealth yang terkumpul di situ gitu ya. Terus sisi lain kita ngomongin soal ya ini topik-topik dekolonialisasi, dan aku jadi ngerasa kayak untuk suatu saat ya di diskusi-diskusi itu terus kayak aku dan Mbak Nia Agustina udah seneng banget ada Mbak Nia dari Paradise, jadi kayak kita ada temen gitu ya, dan ada juga dari Malaysia Ijen Ten dan teman-teman lain gitu yang nggak usah banyak omong tapi kita tahu yang kita alamin tuh sama, ngerti nggak sih Mbak? Mm-mm. Kita nggak usah ngucap apapun, cuman udah langsung kayak kita tuh berpegangan Lihat-lihatan tangan di gitu, situ. gitu ya. Dan kita jadi suara untuk teman-teman di belakang kita gitu loh. Tapi Benar. saat bersuara, dan ini nggak hanya Asia ya, temanku yang dari Meksiko, roommate aku, kita satu kamar bareng gitu, yang dari Guatemala, itu sama semuanya. Dan itu juga yang sangat bikin menyentuh gitu kan. Begitu ngomong kolonialisasi, ya kalian teman-teman Eropa mau ngomong apa gitu loh. Kita nih yang ngerti nggak sih di dalam apa veins kita, di dalam darah kita mau tapi juga pas ngomong terus aku juga step back karena aku sadar tunggu ya gitu. I have to represent my people, tapi aku juga bukan orang yang tadi itu, aku juga orang Jawa, oma aku juga orang Belanda gitu kan. Aku punya akses ke edukasi, dapat S2, bisa ke Amerika. Semuanya itu tuh kayak Hmm. bingung gitu loh, sampai itu setelah itu kayak harus agak bego dulu gitu beberapa hari, kayak mau gimana ya nih dari sini gitu loh, apa yang bisa kita lakukan. Dan tapi kesadaran-kesadaran ini kan kita laluin karena kita punya akses juga ke kantong-kantong ini kan Mbak. Dan kalau Ya. buat aku sih setelah kuliah di Amerika terus tinggal di Eropa gitu, jadi juga ngelihat sebenarnya seni pertunjukan itu kan praktek yang sangat komunal, dan Mm-mm. kehidupan komunal itu tuh kehidupan orang-orang kita gitu loh, global south. Hmm. Kalau di Eropa itu menurutku ada komunitasnya tapi ada sesuatu yang beda. Jadi sebenarnya brotherhood dan sisterhood dan praktek-praktek komunal dan community engagement itu tuh buat kita natural banget. Sedangkan kalau di sana waktu di Amerika itu kayak harus dipaksakan ya, ngerti kan, harus ada step-step dan effort yang harus dilakukan gitu. Dan itu juga karena dampak slavery dan segala macam kan. Kita walaupun aku tinggal di sana bisa tahu konteksnya tapi juga masih terus harus belajar gitu loh. Tapi ngerti Mm-mm. nggak sih? Jadi dari hal-hal kecil kayak gini terus jadi tumbuh kan kepercayaan diri dan tumbuh kesadaran juga bahwa gila ya, contemporary performing arts itu semua textbooks-nya juga yang kita pelajarin, semua naskah-naskah skripnya itu semuanya kan ditulis oleh orang-orang Barat yang Betul. terus global. Jadi ya inilah aku juga senang banget sih Mbak Kenny langsung say yes, karena menurutku sekarang nih waktunya banget kita harus benar-benar sharing gitu loh, dan Mm-mm. bergandengan tangan, dan bergandengan tangan juga ya, oke, sesama orang Indonesia, tapi juga aku seneng banget ada camaraderie baru setelah COVID, setelah pandemi, untuk saling gotong royong secara regional gitu loh. Karena kita kayaknya di poin yang we're reaching that moment yang oke, ini tuh waktunya banget kita membahas isu-isu sensitif ini, dekolonialisasi secara internal, nggak cuman yang eksternal aja gitu, dan playing our part di situ melalui seni kan. Karena kan karya-karya seni itu juga yang speaking to the core of the issues gitu loh. Dan apa artinya kita kalau kita saling mendukung dengan teman-teman di Thailand, di Meksiko, di sini, di sana. Terus juga ngobrol dengan jujur dengan counterparts kita yang di Eropa gitu loh, yang Benar. hidup berkelimpahan dengan ratusan tahun dari kolonialisasi ini gitu kan. Nggak semua mereka juga oblivious terhadap itu gitu ya. Jadi harus cari-cari partner tadi, resource dari human resource-nya gitu ya, siapa Mm-mm. yang bisa kita pegang tangannya gitu. Benar. Yang bikin gue jadi inget pas lagi kemarin workshop jejaring produser itu,
satu hal yang kita ingat juga bagaimana caranya biar orang bisa mengidentifikasi kita tuh apa gitu. Jadi Hmm, gimana cara orang ingat kita ya gitu. Karena kan mhm. kadang pertemuan itu terjadi sangat singkat, terus Iya, kita sempat ngomong banyak, tapi kayaknya kita harus punya formula kata-kata yang langsung set 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 strategis, iya, iya, iya. dia akan ingat kita gitu. Atau Elevator um, pitch-nya ya. ya, um, iya jadi apapun sih kalau aku sih mengingat orang macam-macam ya. Ada yang dari antingnya, ada yang dari Iya, iya, kacamatanya, betul. dari omongannya, tapi itu sangat membantu kita untuk bisa direkognisi gitu loh. Ya ingat. Tapi itu skill itu kan juga bisa jadi sulit untuk dibentuk untuk beberapa orang dengan karakteristik yang beda kan, Mbak. Maksudnya ada aja Mm-mm. orang yang ngerasa, aduh gue introvert nggak nyaman gitu. Dulu aku gitu. Cuman aku terus ada momen di mana aku ngerasa aku harus ngerubah nih, aku harus berani karena kalau mau kerja di sektor ini emang harus banyak kenalan sama banyak orang gitu. Jadi dari ya latihan kan, latihan menyapa, latihan introduksi diri, lama-lama makin pede. Tapi Iya. sebetulnya itu juga skill yang harus kita paksain keluar dari comfort Banget. zone kita. Mm-mm. Dan tapi untungnya kalau kita ke EPAM atau ITM ini semua orang yang datang memang tujuannya adalah untuk ketemu orang. Makanya perasaan-perasaan malu atau nggak nyaman itu kan jadi hilang aja kan dan kita jadi pede banget. Iya, tereduksi sedikit sih, tapi memang harus mungkin kalau aku sih karena udah mama kali ya, jadi kayak ya udah deh bodo amat gitu kayak waktu kemarin ngelihat di APEM salah satu temanya adalah perubahan iklim, terus gitu mereka sampai menghitung jejak karbon Ya, para peserta. Jadi ada dari 400-an orang itu dihitung satu-satu jejak karbonnya berapa. Terus mereka sebagai organizer kegiatan itu harus kasih balik ke bumi ini berapa gitu. Jadi dihitung terus gitu entah mereka mau tanam pohon atau melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung eh, climate action gitu. Itu tuh maju banget ya menurutku. Terus hal-hal kayak ya minum pakai tumbler ya iyalah ya gitu udah nggak ya, perlu tanyain lagi. Cuman ya berusaha untuk ada beberapa teman yang mulai bikin setiap pertunjukan dia hitung juga jejak karbonnya berapa dan kerugian lingkungannya segimana. Jadi selalu memikirkan harus kontribusi baliknya untuk pemeliharaan lingkungan tuh gimana. Itu itu salah satu inspirasi yang luar biasa hmm, eh, ini ya apa namanya mind blowing gitu. Ada yang melakukan itu dan kayaknya kita masih nah di situ kita masih ngejar ya, kayaknya. Yang paling penting adalah membuat ini dibicarakan di Indonesia ya, sih menurutku. setuju. Jadi Iya, ha. Awareness-nya ya. karena mungkin kita berdua bisa ngobrol ini dengan bekal pengalaman hidup kayak misalnya aku dengan bapakku gitu ya, terus dengan keluarga dan aktivisme lain di luar em, seni pertunjukan juga. Tapi teman-teman ya ini pasti teman-teman lain punya pengetahuan lain yang bisa dibagi sama kita nih soal ini dan yang Ya, membuat kita bisa bisa semakin yakin menempatkan diri di konstelasi global ini ya, gitu kan. Posisi politis kita juga makin kuat dalam mengartikulasikan em, apa posisi kita gitu di dalam ya, perjuangan ini. Jadi karena kalau misalnya kita nggak punya forum-forum buat ngobrol ini, itu jadinya eh, ya, pengetahuan yang terkunci terus di orang-orang masing-masing gitu. Jadi aku sih harapannya dengan kita punya pengalaman di round table discussions kayak di sana gitu juga bisa bikin hal-hal yang serupa di sini karena pengen denger juga pengetahuan teman-teman lain ya, gitu kan. ya, Eh, ya, benar. yang punya sikap yang aku yakin banget kalau kata Intan Paramadita tuh learning from other resistors gitu ya dalam pandangan feminis Learning from other. resistors. Jadi kita sama-sama pejuang kan gitu. Kita sama-sama resisting Ya, ya, sebuah sistem yang ingin kita retas gitu untuk
adanya perubahan yang lebih berpihak pada seniman, yang berpihak pada lingkungan, berpihak pada masyarakat adat gitu. Dan kita nggak bisa lagi mengandalkan institusi-institusi besar atau Mhm. akademisi gitu misalnya untuk eh, mendapatkan pengetahuan itu. Kita harus mulai ngedenger yang ya yang kayak kita-kita aja didengar gitu loh. Siapa Iya, juga iya, betul, gitu betul. kan. Betul. Jadi Iya em, sih, Mbak. Setuju. iya, jadi bahwa kita saling mendengar dan saling mendapatkan pengetahuan, Bagi, iya, berbagi. eh, saling nggak cuman belanja masalah lagi deh kayaknya. Sekarang kita belanja pengetahuan dari teman-teman juga. Tahu. Heeh, eh, ya itu karena apa tadi kalau misalnya aku mencatat satu kata yang dari kamu cerita tadi itu adalah membangun aliansi ya. Jejaring-jejaring yang lagi sekarang muncul gitu kan. Itu tuh rasanya kita cari temen yang tadi kamu cerita asal ada Nia, ada Ijan gitu yang kayak kita kayaknya lihat-lihatan aja udah ngerti maksudnya apa Iya, gitu ya. Kayak si itu ini bikin hati ngomong tenang banget. "Hmm, kayak anget gitu rasanya ada orang-orang ini. Kayak dipeluk. Heeh. Nah, kayaknya sekarang kita lagi punya ruang untuk membangun aliansi gitu. Aku tahu Iya. Tri sama-sama punya kepedulian, IDF punya kepedulian gitu, dan Ratu juga bisa mengandalkan Sasi Kirana dan aku sebagai mitra untuk hal-hal yang kayak gini gitu. Jadi ya itu membangun aliansi kan, ini tuh saling Iya. mengandalkan gitu jadinya. Iya, Gitu. heeh. Iya, itu sangat endearing ya, maksudnya kayak memang sih ini aku udah nulis apa apa sih semacam untuk menutup close to closing gitu ya, tapi belum ketutup banget. Cuman seneng karena dari awal kita ngobrol ini udah 1,5 jam dan mungkin sebenarnya udah harus di endingin ya. Tapi konklusinya tuh adalah itu gitu loh, bahwa kita ini aku dan Mbak Kenny yang berperan sebagai produser dan sebagai produser pun berarti kita juga banyak peran advokasi dan negosiasi untuk teman-teman yang lain gitu kan. Mm-mm. Apapun itu perannya mau di project, mau di advokasi kita jadi partner Kemendikbud atau dukung karya seniman atau IDF Sasti Kirana itu kan kita bukan maju untuk hanya untuk sendiri tapi memajukan banyak orang bersama-sama gitu. Mm-mm. Jadi, ya bener sih apa lagi masanya banget untuk sharing-sharing knowledge dan untuk teman-teman yang juga belum tahu dan masih penasaran juga aku sih pengen bilang ayo bertanya aja keep inquiring gitu loh ngerti kan kayak keep your curiosity alive nanya kemana-mana kayak eyes wide open gitu sampai ketemu sama teman-teman kita terus bikin jejaring itu gitu itu lagi menyenangkan banget ya lagi seperti itu yang terjadi gitu loh di sektor kita dan aku seneng banget. Iya, aku pernah ngobrol sama Lim Hong Yen, eh, cerita bahwa kayaknya satu hal yang menggulirkan katakanlah karir di dalam seni pertunjukan itu ketika aku mau belajar untuk bertanya. Itu yang kita sama-sama sekarang lagi harus um, Mm. kasih ruang untuk yang lagi belajar nanya dan belajar kritis. Bukan berarti kita udah, cuman Iya ya. ya sama-sama belajar aja sih gitu. Karena itu benar-benar ngebantu kita untuk bisa eh, mengartikulasikan diri dan kalau apa namanya Mbak Heli bilang kita bisa membangun wacana dari karya yang kita bangun gitu. Ya mudah-mudahan dari obrolan yang panjang ini teman-teman yang dengar baik yang nari atau nggak nari yang sedang berjuang atau yang sebenarnya di luar lingkaran kita juga bisa kalau misalnya melihat oh Ratri udah jadi direktur IDF nih gitu. Itu perjuangan panjang juga. Bahwa ini juga bukan hal yang tiba-tiba datang dari LO loh gitu. Terus Ya. eh, terus jadi ya pernah merasa nggak bisa nanya, pernah ngerasa ya ini tuh nggak datang begitu aja gitu. Kita juga berjuang untuk ada di posisi ini dan masih juga eh, timbul tenggelam keimanan dan Iya kepercayaan banget. gitu kan. Jadi harus membangun aliansi.
Iya betul. Itu aja ya kayaknya pesan yang ingin kita sampaikan. Dan bahwa ini ya, di sekitar kita ada loh orang-orang kayak kita dan banyak yang lain kan, teman-teman yang lain yang mengidentifikasi sebagai produser atau manajer atau teman-teman yang mengidentifikasi dirinya sebagai yang mendukung suatu karya itu terjadi gitu kan. Mm-mm. Dari berbagai peran, walaupun belum belum merasa bahwa orang itu produser gitu. Jadi maksudku aku sih pengennya mengencourage yang teman-teman yang lain yang mungkin baru penasaran untuk masuk ke sektor kita gitu, untuk ya tadi inquire, bertanya, dan kita nih lagi membuat aliansi, jadi jangan takut gitu, kita sangat terbuka, sangat sangat excited untuk berbagi knowledge dan resources dan semuanya gitu ya Mbak. Iya, kita sangat tertarik untuk menjebak teman-teman semua untuk berada Betul. di sisi ini. Dan ini jalannya nggak ada yang linear kayak tadi Mbak Kenny sama aku aja beda banget, tapi ada jalan walaupun nggak linear dan jenjangnya gitu. Iya, iya, iya. Mbak Kenny Suryaatmaja sekali lagi ya. Mbak Kenny, terima kasih ya untuk waktunya, untuk sudah berbagi dengan sangat terbuka dan jujur dan menyenangkan. Eh, untuk teman-teman penonton, terima kasih sudah hadir. Sampai jumpa di Dance Talks Pop episode berikutnya. Dah. Dah, Thank terima you, kasih semuanya. Mbak.